Oke, jadi gua bikin video lagi soalnya video yang tadi kan speakernya ada bermasalah di audio, guys. Jadi di sini gua akan ngebahas tentang hikikomori. Jadi hikikomori ini menurut gua lumayan. Jadi hikikomori itu dia mengurung diri dari segala kegiatan. Misalnya awalnya tuh pengen, misalnya lo dulu bersosialisasi gitu simpelnya. Lo dulu jalan-jalan sama temen, lo kemana-mana. Akhirnya lo cuma di rumah doang, ngurung diri, makan tidur, makan tidur, makan tidur, kamar mandi gitu doang. Jadi hidupnya itu cuma diisi sama hal-hal yang repetitif. Kekurangan dari hikikomori ini, kalau hikikomori kalau di mata gue itu lebih ke arah desperate move. Desperate move itu apa, bang? Desperate move itu ketika lu udah bener-bener kayak putus asa dalam hidup, lu udah kehilangan arah, lu udah nggak kepingin lagi hidup yang lebih lagi kayak gue pengen hidup tapi ya udah hidup aja gitu, gue nggak pengen hidup yang sampai bagaimana gimana. Ya karena mereka udah capek gitu dengan kehidupan dunia. Dan gue bisa, kalau misalnya gue narik diri gue terus gue bakal di posisi itu ya. Jadi hikikomori itu ya udah, ya ibarat lu udah di titik paling bawah hidup gitu, tapi lu udah nggak ada alasan lagi untuk bangkit gitu. Misalnya ada orang yang kepingin bangkit karena mungkin dia masih kepingin, misalnya kepingin punya keluarga gitu kan, kepingin punya anak, mungkin mungkin ada orang yang ada apa ya istilah masih kepingin bangkit. Tapi ada juga kan orang yang emang sakitnya itu udah benar-benar kecewa kecewa banget gitu, jadi akhirnya benar-benar menarik diri karena dia takut ketika dia ketemu orang baru, bukannya dia malah bahagia, bukannya dia malah dapat yang dia inginkan. Misalnya dia pengen apa ya, pokoknya dia malah sakit hati, malah nggak dihargai, nggak dianggap. Gua nggak tahu sih kalau di Indonesia atau di era-era sekarang ini apakah ada hikikomori, tapi kalau gua rasa hikikomori ini generasi zaman dulu banget, guys. Karena hikikomori ini kayak rasa tanggung jawab gitu, misalnya kalau gagal mereka akan ngerasa gagal banget gitu. Solusinya gimana? Solusinya ini, kalau solusinya ini bukan solusi yang bisa dilakukan ya, tapi menurut gua buat orang yang belum melakukan hikikomori. Jadi solusinya itu lo pikir kalau misalnya lo hikikomori, banyak kesempatan yang hilang gitu ketika lo cuma di rumah doang, yang mungkin lo bisa dapat kerjaan mungkin atau dapat pengalaman apa, walaupun gak indah-indah banget tapi at least lo dapat pengalaman. Sementara kalau hikikomori kan cuma di rumah doang. Yang gue alamin gitu, ketika gue di rumah doang gue nggak dapat apa-apa. Ketika gue sekolah gue kayak orang linglung banget, banget 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 banget, bingung. Ketika gue sekolah kan gue benar-benar linglung kan. Ketika gue linglung, gue bahas apapun sama teman gue jadi nggak nyambung. Karena apa? Karena gue udah terlalu asik sama diri gue sendiri. Manusia itu kalau menurut gue ya, dari banyak video pengembangan diri, kalau menurut gue tuh nggak semuanya itu benar, guys. Jadi kalian tuh harus ngikutin diri kalian, kalian harus ngikutin ajaran agama, negara, sama diri kalian sendiri. Ada ajaran yang bilang gini, lu nggak usah fokus sama orang lain, lu fokus sama diri lu sendiri. Ketika lu misalnya nggak dipeduliin sama orang lain, lu nggak diajak, oh ya, lu benar-benar kayak out of nowhere, lu benar-benar sendirian, benar-benar lu nggak ada yang peduli sama lu. Ketika lu fokus ke diri lu sendiri, itu bukan jawaban yang benar gitu. Ya kayak apa ya, guys, ya, kan nggak adil gitu loh. Ada orang yang dia nggak usah effort banyak, nggak usah effort lebih, nggak usah berjuang, tapi dia udah dapat perhatian dari orang tuanya, dapat dari perhatian dari teman-temannya. Sementara ada orang yang dia tuh harus effort lebih, dia harus sukses, dia harus kerja, gajinya gede, harus apa, tapi dia cuma demi dapatkan perhatian. Menurut gua tuh nggak adil sama sekali. Lu harus berubah diri lu cuma demi diterima orang lain. Kalau menurut gua itu nggak adil, anjir. Jadi kalau menurut gua apa ya, guys, ya, menurut gua bukan lu fokus ke diri lu sendiri, tapi lu harus ngerti diri lu sendiri, guys. Maksudnya gimana? Maksudnya lu pengen didengerin, lu pergi ke orang yang bisa dengerin lu pergi ke teman lu yang paling lu bisa denger lah, atau lu pergi ke psikolog, ke psikiater. Maksudnya lu jangan fokus ke diri lu sendiri. Kalau lu fokus ke diri lu sendiri, ya lu jadinya kayak hikikomori itu, jadi lu menarik diri dari orang lain. Itu nggak salah, itu apa, jalan hidup orang. Tapi kalau menurut gue tersiksa gitu. Gue pribadi kalau hikikomori diri gue sendiri ya itu nggak enak banget gitu. Jadi bukannya kalau kita fokus ke diri sendiri itu bukannya malah lebih baik, malah lebih buruk. Kalau misalnya kita benar-benar udah kondisinya gagal banget ya. Maksudnya kita udah usaha terus gagal, udah apa,
udah semuanya lah, udah usaha, udah apa, udah misalkan udah ngelamar kemana-mana gagal, ditolak apa-apa. Kalau kalian terlalu fokus ke diri kalian sendiri, bisa jadi kayak hikikomori. Kalau menurut gue bakal merubah pikiran orang-orang gitu. Jadi nggak semuanya itu harus fokus ke diri sendiri. Kalau menurut gue, lu harus centerin pandangan lo itu ke banyak hal gitu. Kalau misalnya gue ditolak, ya udah gitu, lu nggak usah terlalu fokus untuk cari kesuksesan gitu. Nggak tahu sih sebenarnya, ya perlu sih cari kesuksesan, tapi maksudnya jangan terlalu hard gitu. Karena karena gimana ya, gue bingung juga sih sebenarnya. Kayak misalnya gini nih, ya kayak misalnya udah capek banget, terus lu harus kerja, lu paksa diri lu, maksudnya kerjanya tuh bukan gimana ya gue bilangnya, ya maksud lu kerja, lu bener-bener lu kayaknya tuh karena untuk lu balas dendam ke teman-teman lo yang ngatain lo, yang nggak peduliin lo karena lo nggak punya duit atau mungkin apa. Dan lu effort lebih cuman demi lu dapat kata dari temen, wah hebat ya, itu umur gua rugi banget gitu. Lu mending kalau udah sukses ya lu nggak usah cerita cerita gitu, gitu guys. Tapi ya jangan, tapi kalau buat teman-teman gua yang mungkin nge-YouTube apa nonton YouTube juga yang hikikomori, kalau menurut gua semangat ya gitu. Hidup tuh emang begitu, tapi bukan berarti kita harus berdiam diri doang. Ya paling nggak kita, tapi sumpah guys, kalau hikikomori gua ngerasa, gua ngebayangin diri gua kayak begitu tuh nggak enak banget guys. Kayak lu mau ngapa-ngapain nggak bisa. Ketika lu kerja gitu kan, misalnya lu punya duit, paling nggak lu nge-unlock hal-hal yang baru di hidup lu. Lu dipanggil bro, lu dipanggil dipanggil apa ya, dipanggil mas, atau mungkin lu punya teman baru, lu punya geng baru, itu kan kayak nge-unlock hal-hal yang belum pernah lu rasain di hidup lu gitu. Tapi ketika lu hikikomori kan kayak lu menutup hal-hal baru itu semua, jadi lu yang lakuin cuman hal yang repetitif yang udah lu pernah ada. Ya emang berat sih kalau emang, soalnya setiap orang kan rasa kegagalannya itu berbeda guys. Ada orang yang orang tuanya mungkin kayak nargetin tinggi banget, lu harus jadi orang gini 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 gini, lu harus jadi gini 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 gini. Ada orang yang ya udah lu nggak jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu nggak ada sih kayak itu, biasanya orang ekspektasinya tinggi. Setiap anak itu mentalnya beda-beda, ada mentalnya yang mungkin dikuat-kuatin, ada yang apa ya, ada yang nggak terlalu, ada yang lembut gitu, nggak kuat, maksudnya nggak sekeras itu juga gitu. Dia itu gitu. Gue lupa ngomong apa tadi. Pokoknya itu, nggak tahu sih, gue tuh ngerasa kalau misalnya ketika gue akan berubah mindset gitu, kalau misalnya lu pengen sukses karena lu pengen orang lain ya, lu sukses pengen lu dihargain sama orang lain, kalau menurut gue itu oke lah, tapi jangan jadikan itu hal yang utama gitu. Gue pengen sukses bang karena gue pengen biar gue nggak dihina lagi gitu, oke. Tapi ketika lu misalnya gini deh, gimana gue bilang ya, bentar, misalnya lu sukses gitu, lu bisa beli apa gitu yang kelihatan lu tuh jadi kayak wah gitu, terserah apalah, you name it gitu. Lu beli barang terus orang lain bilang wah gitu, ya udah gitu, semenit 2 menit lu bakal dilupain, semenit 2 menit lu bakal di apa ya, ya udah dianggap angin lalu. Tapi untuk lu berjuang, lu sampai badan lu sakit, lu sampai merajut itu semuanya, lu bikin sampai badan lu capek semuanya, pikiran lu penuh, semuanya penuh, itu bertahun-tahun cuma demi satu satu menit hal orang lain terpukau sama lu doang. Itu menurut gua nggak worth it banget. Jadi lu bikinlah diri lu sendiri itu, lu bikin sukses itu bukan buat orang lain tapi buat diri lu sendiri, buat biar lu hidup tuh lebih enak gitu. Nggak tahu ya, gue tuh ngerasa kayak kan nggak adil dong kalau misalnya ada orang yang emang apa namanya, ya pasti ada lah, gue pernah kayak di sekolah gitu kan, orang yang dia tuh nggak yang effort bagaimana bagaimana gitu. Baru-baru masuk sekolah aja gitu udah punya teman gitu, udah punya skill apa banyak gitu. Sementara mungkin lo yang udah berusaha gitu kan, udah apa-apa tapi tetap aja gitu masih masih dijauhin teman gitu kan. Jadi kayak menurut gue kayak kayak lucu gitu, misalnya lu berubah diri lu cuma untuk diterima teman, justru lu lakukan hal yang sebaliknya gitu. Kalau lu diremehin karena lu kelihatan, misalnya mungkin kelihatan
kurang gitu, ya lu nggak usah tampil yang berlebihan, lu justru kurang-kurangin lagi gitu, lu harus makin lebih kurang lagi ya gitu. Tapi bukan berarti kenyataannya gitu. Misalnya gini nih, misalnya lu kelihatan kayak lu nggak kelihatan kayak apa-apa gitu, lu harus lebih rendah lagi dari itu. Tapi tapi value lu nggak gitu. Misalnya gini, misalnya sekarang nih lu dijauh, misalnya gini, lu sekarang dijauhin karena lu, misalnya gue dijauhin karena gue tuh nggak bisa ngomong, terus gue itu baperan, terus gue itu nggak, apa namanya, nggak nyambung, bla 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 bla. Lu nggak usah perbaikin hal itu gitu di depan orang itu, karena even lu merubah itu semua, orang lain udah ngecap lu jelek gitu. Gimana ya, pokoknya gitulah. Tapi lu berubah itu semua secara perlahan, lu nggak usah menuhin ekspektasi mereka untuk berubah. Lu berubah itu secara perlahan semuanya. Misalnya lu nggak bisa ngomong gitu, lu awalnya ya lu belajarlah ngomong gitu diri lu sendiri. Lu belajar ngomong di ketika lu apa, lu nawar-nawar barang gitu kan, lu beli beli minum misalnya beli sepatu lah, terus ditawar-tawar gitu. Itu dari situ lu belajar ngomong gitu. Jadi kayak lu lebih menghargai diri lu sendiri ketimbang lu harus kayak lu cuma demi mendapatkan pujian pujian 1 menit, lu rela banting, apa ya, lu rela capek-capean, hancur-hancuran diri lu sampai benar-benar capek banget cuma demi dapat pujian 1 menit. Lu rela capek 1 tahun. Menurut gue tuh aneh banget. Kecuali kalau misalnya lu tujuannya, misalnya lu pingin, misalnya gue pengen punya anak bang, dulu gue ditinggal bapak gue bang, gue pengen punya anak, antara anak gue bisa bisa hidupnya lebih enak dari gue bang. Nah itu kan bagus gitu, paling gak lu ke diri lu sendiri gitu. Kalau lu misalnya ke orang lain, misalnya gue pengen sukses bang biar orang itu ntar tunduk sama gue bang, iya emang bisa kayak gitu, bisa banget. Tapi apa gitu setelah itu, apakah setelah orang itu tunduk lu bisa lebih sukses lagi? Kan enggak juga gitu loh. Maksud gue kayak buang-buang waktu gitu ketika lu cari kayak, ya udah gitu loh. Ketika lu nggak dihargai, lu jangan cari hal gimana caranya biar lu tuh bisa dihargai sama orang itu. Lu cukup pergi udah gitu. Lu perbaiki diri di waktu lain, lu nggak usah perbaiki diri di depan dia gitu. Lu tetap kelihatan hancur di depan dia, tapi di real life lu jangan gitu. Ini sih buat teknik gua buat kalian kalau yang nggak mau hikikomori ya. Karena orang itu nggak tahu sih, cuman ya begitulah. Gue dulu orangnya ya pokoknya gitulah. Ketika orang udah nilai orang jelek, ya udah bakal jelek 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 jelek. Mau dia orang itu berubah gimana pun juga tetap aja gitu, bakal susah untuk merubah itu semua. Jadi ya lu fokus ke diri lu sendiri gitu. Karena misalnya gue nih, gue kan gue dari 3 tahun gue sekolah di SMA gue itu, kalau chat di WhatsApp itu gue nggak pernah di reply bagus gitu. Semuanya yang reply gue bagus cuman karena kasihan doang gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya udahlah, jadi nggak usah terlalu di. Jadi gue tuh kalau ngechat di grup WhatsApp itu gue malah ngetrol gitu, kayak apapun yang gue pikirin, yang aneh-aneh gue kirim gitu, karena emang gue nggak dihargai gitu. Jadi udah, ketika dia nggak menghargai gue harus lebih tidak menghargai dia lagi gitu. Itu hukum kalau lo mau hidup lo lebih, apa ya, kalau orang lain gak adil sama lo, paling gak lo ngadilin diri dikit lah. Itu guys, itu untuk mengurangi resiko-resiko hikikomori gitu. Ketika lo takut sama orang lain, maksudnya kayak menutup diri karena kan lo takut kecewa gitu, ya udah lu bikin aja lu kecewa sama orang lain, ya udah gitu. Karena emang begitu guys, ketika lu berharap sama orang, lu makin tambah di ancur-ancurin guys. Gue dulu punya temen yang bener-bener akrab sama gue gitu kan, terus pas lulus udah kayak nggak kenal lagi guys gitu. Maksudnya ya udah gitu, gak ada yang salah sih. Cuman itu tadi guys, ketika lu gagal, justru gue tuh, menurut gue malah terpacu untuk gue lebih gagal lagi di depan dia gitu. Misalnya gue sama si A nih, gue sama si A, siapa lagi guys, gue sama si A, sama si D, gue nggak dihargai gitu kan waktu sekolah. Pas gue misalnya dari Oni, gue pengen ikut lagi, tapi gue lebih lebih low profile lagi, gue lebih kayak nggak punya apa-apa gitu. Itu lebih enak coy, daripada lu harus, karena gini lo, lu kerja 1 tahun, lu kerja 2 tahun, cuman beli barang yang lu suka, bukan barang suka, maksudnya lu kerja berapa tahun gitu, cuman buat lu beli untuk kayak nunjukin, gue bisa lo, gue punya ini lo. Ya udah gitu, kayak mungkin teman lu senang 1 menit 2 menit selesai, tapi lu effortnya kan 2 tahun 3 tahun itu. Baru gak mending beli barang yang emang lu benar-benar butuh, itu yang lu perlu.
itu aja sih, gue sih bingung juga sih. Tapi karena hikikomori ini biasanya tergantung, mulainya dari kecewa. Ketika lo kecewa biasanya mulai menarik diri dari orang kan. Nah, teknik gue buat nih ya, calon-calon yang pengen hikikomori, semoga nggak jadi hikikomori dengan teknik gue. Jadi kalau lo pengen sukses banget karena orang lain, mending lo rubah mindsetnya gitu. Lo jangan sukses karena lo pengen balas dendam ke orang lain, lo lebih sukses. Jadi lo jangan berubah diri, ya berubah diri nggak apa-apa, tapi jangan lo berubah karena orang lain gitu loh guys. Kalau karena rugi-rugi gitu loh guys. Nggak adil dong kalau kita hitung-hitungan gitu. Misalnya misalnya gue misalnya gue merubah diri gue dari satu ke misalnya dari 10 gue merubah dari 1 ke 8 gitu, tapi tetap gue nggak diterima. Ada orang yang nggak perlu merubahnya, masuk aja mungkin dari 8 ke 9, dia merubahnya dikit doang tapi langsung keterima. Kan nggak adil gitu, maksudnya lu udah capek-capek lu tetap aja gitu nggak dianggap. Ya kalau gue sih gitu sih. Ya tapi nggak enaknya kan jadi kayak menarik diri gitu sih. Tapi ya ya begitu gitu. Daripada orang tuh nggak baik sama lo, tapi bukan berarti kalau orang nggak baik lu balas nggak baik, bukan juga guys. Maksudnya ketika lu nggak dihargai, lu jangan, lu bisa jadi itu untuk aku pengen lebih sukses, pengen sukses, pengen sukses, tapi jangan jadiin kayak itu satu hal gitu, kayak buat aku pengen sukses karena gue dihina gitu. Tuh kalau menurut gue kayak kasihan gitu, kayak lu jadinya lu dalam sampai kesuksesan tuh lu nggak tenang gitu, lu kebayang-bayang sama waktu lu dihina dihina. Ketika lu pengen sukses karena antar gue pengen, misalnya gue pengen bangun kerajaan, misalnya lu pengen bangun kerajaan lu sendiri gitu, gue pengen sukses karena gue pengen bangun uh, keluarga gue sendiri gitu, gue pengen bangun generasi 1 2 3 gue sendiri gitu, gue pengen apa gitu misalnya gitu, ya karena diri lu sendiri gitu. Jangan karena, apalagi jangan karena orang yang nggak suka sama lu gitu, itu kayak aneh banget gitu. Karena orang yang benar-benar respect sama lo nggak perlu sampai lo harus merubah diri, lo sampai kayak bagaimana bagaimana banget, sampai lo merubah, lo sampai sampai kayak sukses gimana gimana gitu baru lo diterima. Menurut gua itu malah jadinya toksik kan. Jadi lo kayak nggak apa adanya gitu, mending lo tetap jadi diri lo sendiri aja. Ini buat biar nggak hikikomori, yes. Jadi itu solusi dari gua gitu guys. Thank you udah nonton guys, bye, subscribe don't to heaven.